Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam tatim kami tim Padepokan Lauka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lauka Jaya. Bahwasanya pada kesempatan kali ini tim Padepokan Lauka Jaya ingin menjelaskan, ingin menerangkan hasil daripada sowan-sowan baik dari spiritual melalui telepon, melalui kami yang datang, melalui kami yang didatangi. Bahwasannya mengungkap jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit ini, banyak ribuan spiritual pun masih banyak yang belum mampu, apalagi dengan keilmuan-keilmuan yang tentunya keilmuan itu hanya dibantu oleh bangsa jin, ya, itu tidaklah akan mampu menembus jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit. Oleh karena itu, bila mana kita ingin melihat sosok daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya harus bersih jiwa dan raganya. Pemikirannya, jiwanya, tujuannya harus benar-benar suci, benar-benar dengan keniatan yang baik. Karena apa? Karena lapisan-lapisan yang menutupi jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangatlah luar biasa. Ya, hanya orang-orang yang memang di situ ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembusi, untuk melihat jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Siapa nih sesungguhnya Satrio Piningit ini? Siapakah wadah yang terpilih oleh sukma atau oleh ruh yang suci yang ditempatinya nanti? Siapa wadahnya? Dari manakah? Dari golongan manakah? Dari agama manakah? Tentunya dalam hal ini tidak boleh untuk hanya asal menebak-nebak saja. Karena memang sejatinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia dari beberapa bencana-bencana, baik bencana peperangan, bencana alam, bencana fitnah yang disebabkan oleh Dajjal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan siapa musuh Satrio Piningit, bagaimana nanti kehidupan Satrio Piningit, kita bahas dulu dari golongan manakah Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Banyak yang mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang asli dari golongan bawah, yang tentunya dengan orang yang dari bawah menjadi pemimpin akhir zaman itu tahu betul bagaimana kondisi, bagaimana kehidupan masyarakat jelata, masyarakat pedesaan, masyarakat yang kecil. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah melewati apa yang orang lain itu lalui, apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil selalu dilalui. Tetapi itulah memang pembelajaran Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam kehidupannya ini sangat luar biasa. Dari bagaimana kesengsaraan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, dari bagaimana Satrio Piningit ini tertimpa fitnahan-fitnahan daripada tangganya, daripada teman-temannya, daripada orang yang dipercayainya. Selalu dalam fitnahan-fitnahan yang terus menerus. Sehingga Satrio Piningit ini merasa tidak kuat lagi dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Satrio Piningit tahu betul bahwasanya memang perjalanan menuju kesempurnaan daripada wadahnya
itulah yang selalu membuat kekuatan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Memikirkan bagaimana jikalau Satrio Piningit ini membatalkan perjalanannya. Sehingga bagaimana nih nantinya kondisi dan situasi alam ini. Bagaimana nanti kondisinya masyarakat yang terus digempur fitnah-fitnah daripada Dajjal nanti. Oleh karena itu, Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya memang kalau memang dari bawah ya tentunya sudah mengalami pahit manisnya roda kehidupan. Yang tentunya disitulah makna daripada kehidupan yang ditemukan jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wangsit Siliwangi, bahwasanya Satrio Piningit ini adalah budak angon yang dimana mengumpulkan daun dan ranting. Kehidupan yang penuh lika-liku selalu dialami oleh si bocah angon itu. Tidaklah mungkin bocah angon itu adalah dari perkotaan, dari anak pejabat. Bocah angon itu ya dari orang-orang yang kalangan bawah. Siapa yang mau mengembalakan kambing seumpama dari anak presiden sekarang? Nggak ada. Pengembala itu rata-rata ya masyarakat biasa, masyarakat bawah. Oleh karena itu, nantinya setelah muncul banyak penolakan-penolakan, banyak yang tidak tahu bahwasannya itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit sejati. Bahkan sebelum muncul pun fitnahan, cacian, makian itu terus mengalir, terus dirasakan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Apalagi nanti setelah muncul, bukan berarti setelah muncul Satrio Piningit itu akan merasakan kemerdekaan, belum sampai situ. Satrio Piningit ini rela mengorbankan kehidupannya, rela dicaci, dimaki, rela difitnah. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan umat manusia yang semata-mata itu adalah suatu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Satrio Piningit ini dalam ucapannya untuk seumpamanya untuk mencelakai orang itu, ya langsung pasti terjadi. Tetapi Satrio Piningit itu tidak pernah mau berkata-kata yang buruk, tidak pernah mau menyelakai orang lain. Bahkan Satrio Piningit itu selalu mendoakan terus untuk kebaikan orang yang selalu menghinanya, orang yang selalu memusuhinya. Didoakan terus oleh Sang Kinasih Satrio Piningit supaya supaya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang tentunya akan selamat daripada fitnah-fitnah Dajjal, sehingga tidak lagi akan menjadi pasukan-pasukan Dajjal tersebut. Memang kalau kita ingin membicarakan, ingin mencari jati dari Satrio Piningit ini sangat-sangatlah sulit. Kalau memang mudah, itu pasti adalah Satrio Wirang. Karena Satrio Wirang akan menjanjikan kemanisan terlebih dahulu, akan menggebu-gebu, akan seakan-akan itu adalah suatu yang petunjuk. Tetapi itu adalah suatu kamuflase, suatu sifatnya sementara. Satrio Piningit ini bagaikan batu karang yang tidak akan mudah roboh. Walaupun badai, walaupun ombak selalu menghantamnya siang dan malam, pagi dan sore. Itulah kegigihan perjuangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tidak cengeng Satrio Piningit. Tidak mudah rapuh Satrio Piningit itu. Jadi kalau siapapun yang mengaku merasa menjadi Satrio Piningit ini, dalam fitnahan aja sedikit, digoyang sedikit sudah ambruk, itu bukanlah Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini
Sudah sangat jelas yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, dewa berbadan manusia. Tidaklah mungkin seorang dewa itu menangis karena hantaman daripada luar. Tidaklah mungkin Satrio Piningit ini tidak mengetahui ya sesuatu yang ingin mencelakainya, ingin berbuat curang, ingin berbuat jahat. Tetapi Satrio Piningit ini pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan orang tersebut kalau bisa diselamatkan. Ini kehebatan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan hanya keilmuannya saja, tapi dengan strateginya, taktiknya dalam menghadapi musuh-musuhnya, Satrio Piningit ini sangatlah sudah tidak diragukan. Oleh karena itu, Satrio Piningit ini memang semata-mata itu sebagai wali akhir zaman. Semata-mata itu adalah memang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mencegah kemunculannya? Tidak ada yang mampu untuk mencegah kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Dan tidak ada yang mampu untuk memunculkan Sang Kinasih Satrio Piningit kalau memang belum waktunya untuk muncul. Jadi semua memang ada waktunya, semua ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk muncul, ujuk-ujuk hilang. Tidak seperti itu, saudara. Siapapun yang memang saat ini sedang diperjalankan dengan membawa beberapa amanah-amanahnya, ribuan amanah mungkin diembannya, dipikulnya, digendongnya, tetapi jiwa kesatrianya selalu membara, jiwa perjuangannya selalu tidak akan pernah redup, tidak akan pernah padam, walaupun banyak sekali yang memusuhinya, banyak sekali yang menggerogotinya. Jiwa kesatrianya tetap utuh, tetap tegar. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit, walaupun dari kalangan bawah, tetapi tidak pernah akan tertelan zaman. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit yang sejati. Selalu berbuat baik, mempunyai jiwa, mempunyai kebatinan, mempunyai hati yang murni. Kemurkaan atau kemarahan Satrio Piningit itu jauh lebih besar daripada kemurkaan sampainya. Alam ini kalau sudah Satrio Piningit sudah murka, alam itu akan bergejolak, saudara. Tapi rasa sifat kasih sayangnya itu jauh lebih besar daripada sifat amarahnya. Itulah manusia utusan. Jadi manusia utusan akhir zaman ini, Sang Kinasih Satrio Piningit ini diutus ke muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berjuang. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Bila mana jauh daripada kebenaran, mohon untuk diluruskan ya. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambut suara tekok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.